Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Fimufa Fadila. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bukti dari teorema Pitagoras. Nah, maksud dari materi ini itu agar kalian itu mengetahui dari mana sih kita bisa menentukan bahwa teorema Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini ada beberapa bukti yang akan saya sajikan dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Ini adalah kompetensi dasar yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar 3.6 yaitu tentang kompetensi dasar pengetahuannya, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan identifikasi triple Pitagoras. Kompetensi dasar keterampilannya 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Tujuan pembelajaran yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan Discovery Learning, peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan bukti teorema Pitagoras dengan benar. Yang kedua, membuktikan kebenaran teorema Pitagoras dengan tepat. Yang ketiga, melakukan pembuktian teorema Pitagoras dengan kreatif. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini itu ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa jika siswa telah mengikuti proses pembelajaran ini. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Ini ada 4 materi prasyarat yang harus benar-benar kalian kuasai sebelum kalian mempelajari materi dari bukti teorema Pitagoras ini. Materi prasyarat yang pertama yaitu tentang luas persegi. Materi luas persegi ini materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya ketika kalian kelas 7 semester 2. Ini ada pada KD segi 4 dan segi 3. Materi prasyarat yang kedua yaitu tentang luas segitiga. Nah, materi luas segitiga ini juga masih berkaitan dengan materi prasyarat yang pertama tadi. Nah, materi luas segitiga ini masih ada pada KD segi 4 dan segi 3 dan sudah kalian pelajari ketika kalian kelas 7 semester 2. Materi prasyarat yang ketiga yaitu bilangan berpangkat 2. Materi bilangan berpangkat 2 ini sering kita sebut sebagai bilangan kuadrat. Jadi bilangan berpangkat 2 atau bilangan kuadrat ini sudah harus benar-benar kalian kuasai sebelum kalian mempelajari materi bukti teorema Pitagoras ini. Dan materi prasyarat yang keempat yang baru saja kalian pelajari sebelumnya yaitu tentang teorema Pitagoras. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengenalan teorema Pitagoras ini. Jadi materi teorema Pitagoras ini atau pengenalan teorema Pitagoras ini dijadikan sebagai materi prasyaratnya untuk kalian mempelajari bukti teorema Pitagoras ini. Jadi 4 materi prasyarat ini harus benar-benar sudah kalian pahami, harus benar-benar sudah kalian kuasai agar mempermudah kalian dalam mempelajari materi bukti teorema Pitagoras. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Apakah kalian masih ingat tentang teorema Pitagoras? Apakah masih ingat dengan teorema Pitagoras yang materi kita pelajari sebelumnya? Itu tentang pengenalan teorema Pitagoras. Mungkin kalian masih ingat apa sih teorema Pitagoras itu? Nah, ini kita akan sedikit membahas dulu tentang teorema Pitagoras. Untuk kalian mengingat kembali, oh iya pengenalan teorema Pitagoras itu seperti ini, oh iya teorema Pitagoras itu seperti ini. Jadi kita akan membahas dulu. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya terletak pada sudut C dan alasnya yaitu CB atau kita sebut dengan A dan AC-nya itu sebagai tingginya atau disebut juga sebagai B. Nah, kita tentukan sisi miring atau hipotenusa. Di sini hipotenusa atau sisi miringnya yaitu terletak pada sisi AB atau sisi C, itu sebagai sisi miring. Jadi pada segitiga siku-siku di sini tuh bahwa sudut siku-sikunya terletak pada sudut C dan sisi miring atau hipotenusanya yaitu terletak pada sisi AB atau sisi C. Ingat, kita ingat kembali apa sih teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras itu. Kita ingat bahwa teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras itu kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Ingat, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Ini benar-benar harus kalian hafal di luar kepala apa teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras itu. Jangan lupa. Pokoknya kalian harus benar-benar ingat definisi dari teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras. Nah, kalau kalian tadi sudah ingat kembali apa teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras itu, sekarang bagaimana cara membuktikan teorema Pitagoras? Kita akan membuktikan teorema Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku itu merupakan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Oke, kita akan membuktikan bagaimana cara membuktikan teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Coba kalian perhatikan segitiga siku-siku yang berwarna hijau ini, di mana
alasnya yaitu B dan tingginya yaitu A. Dan kita tentukan sisi miring atau hipotenusa. Di sini hipotenusa atau sisi miringnya terletak pada sisi C. Nah, sekarang kita akan membuktikan teorema Pitagorasnya, bahwa teorema Pitagoras atau dalil Pitagorasnya yaitu kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti dalam segitiga siku-siku yang ini didapat bahwa teorema Pitagoras atau dalil Pitagorasnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ingat, ini adalah dalil Pitagoras jika ditulis dalam sistem matematikanya, dalam penulisan matematikanya, yaitu menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini juga sama bisa kita sebut sebagai kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Itu juga sama, itu disebut sebagai dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Kalau tadi kita sudah mengingat kembali tentang teorema Pitagoras. Apa sih teorema Pitagoras itu? Bagaimana cara penulisan teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras dalam perumusan matematikanya? Sekarang kita akan membuktikan bagaimana asal mula dari teorema Pitagoras, atau kita akan membuktikan teorema Pitagoras itu dengan beberapa cara, dengan beberapa bukti yang akan kita sajikan di sini. Nah, ini kita akan membuktikan bukti teorema Pitagoras, bahwa kita akan membuktikan A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Kita akan membuktikan. Nah, perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang berwarna kuning, di mana alasnya A, tingginya B, dan hipotenusa atau sisi miringnya C. Kita perhatikan di sini bahwa alas itu yang bagian A, di mana A kuadrat di sini ini adalah daerah persegi yang berwarna hijau. Dan B kuadrat sebagai tingginya karena tingginya B, kita tutup dengan daerah persegi sehingga luas persegi yang berwarna merah itu B kuadrat. Luas persegi yang berwarna hijau itu A kuadrat. Dari mana A kuadrat? Dari luas persegi. Kita ingat lagi definisi atau rumus dari persegi. Rumus dari luas persegi, bahwa rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Di mana sisi panjang sisinya A, sehingga luas persegi berwarna hijau itu A kuadrat atau A kali A. Nah, di sini karena tingginya yaitu B, maka luas persegi yang berwarna merah itu B kali B, sehingga luas persegi yang berwarna merah itu B kuadrat. Sekarang kita lihat luas persegi yang berwarna biru. Luas persegi yang berwarna biru ini C kuadrat. Dari mana C kuadrat? Karena panjang sisi miring atau panjang hipotenusa itu C, sehingga luas persegi yang berwarna biru itu menjadi C kuadrat. Nah, sekarang mulai dengan separuh dari persegi merah. Nah, karena tadi sebuah persegi warna merah kita potong menjadi dua bagian, tapi dipotongnya dilipat menjadi dua bagian diagonalnya. Sehingga di sini luasnya menjadi setengah alas kali tinggi. Dari mana setengahnya? Karena dari satu buah persegi yang berwarna merah itu dipotong menjadi dua bagian. Sehingga luas segitiga yang berwarna pink ini itu menjadi setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang kita gerakan salah satu titik dari separuh persegi ke titik yang lain, sehingga akan membentuk segitiga yang baru dengan luas yang sama. Ini ada titik yang membulatkan warna kuning ini, kita akan gerakan ya. Kita akan gerakan, lihat di sini. Ini luasnya sama. Mau digerakkan kemanapun, segitiga yang berwarna pink itu sama luasnya, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang segitiga yang terbentuk diputar dengan tidak mengubah luas daerahnya. Kita putar kembali. Ini juga sama, tetap luasnya menjadi setengah alas kali tinggi. Mau segitiga yang berwarna pink ini mau diputar kemanapun, itu luasnya tetap sama, yaitu menjadi setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang kita tandai alas dan tinggi yang segitiga ini ya. Kita tandai bahwa ini adalah alasnya, ini adalah tingginya. Nah, sekarang sudah terbentuk segitiga yang baru yang luasnya tidak berubah. Ini luasnya tidak berubah, bahwa luas segitiga yang berwarna pink itu tetap setengah dari luas persegi yang berwarna merah. Kalau kita rubah lagi, kita putar lagi, ini tetap luas segitiga yang berwarna pink itu tetap luasnya yaitu setengah daripada luas persegi yang berwarna merah. Ingat, segitiga yang berwarna pink adalah separuh atau setengah dari persegi yang berwarna merah. Nah, kalau tadi kita sudah menentukan luas segitiga yang berwarna pink itu, bahwa luas segitiga yang berwarna pink merupakan setengah daripada luas persegi yang berwarna merah. Sekarang kita lanjut, kita membuktikan yang tadi. Bagian yang lain dari separuh persegi merah mempunyai luas daerah yang sama dengan daerah segitiga warna pink. Sehingga jika segitiga pink itu dikopi dan diputar, maka akan diperoleh daerah yang luasnya sama dengan luas persegi berwarna merah. Jadi ini kita lihat di sini ada dua buah segitiga yang berwarna pink. Nah, dua buah segitiga yang berwarna pink ini itu luasnya sama dengan luas persegi yang berwarna merah. Jadi luas persegi yang berwarna merah itu merupakan
2 kali luas segitiga yang berwarna pink. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita ambil setengah daripada persegi yang berwarna hijau. Oke, setengah daripada persegi berwarna hijau. Ini kita warnain dengan warna hijau mint. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang tadi. Kita putar dulu. Ingat, luas segitiga yang berwarna hijau mint ini itu sama dengan luas setengah daripada persegi berwarna hijau. Mau kita putar kemanapun, ini akan sama luasnya. Jadi kita sampai di sini dulu. Di sini kita terbentuk segitiga yang luasnya, ingat, segitiga yang berwarna hijau mint ini merupakan luasnya sama dengan setengah dari luas persegi yang berwarna hijau. Jadi kalau misalkan yang segitiga berwarna hijau mint ini di copy dan diputar seperti tadi, itu akan diperoleh. Nah, di sini kita lihat 2 kali luas segitiga yang berwarna hijau mint ini itu sama dengan luas persegi yang berwarna hijau. Jadi dua segitiga yang terbentuk berwarna hijau mint ini luasnya sama dengan luas persegi yang berwarna hijau. Jadi di sini kita bisa tentukan. Kalau kita lihat di sini, kalau yang tadi yang pink ini itu sama saja dua segitiga berwarna pink itu sama dengan luas persegi berwarna merah, dan kalau yang hijau mint ini 2 kali luas segitiga hijau mint itu sama dengan luas persegi berwarna hijau. Sehingga kita bisa tentukan bahwa luas persegi berwarna merah dengan luas persegi berwarna hijau kalau kita gabungkan itu akan sama dengan luas persegi berwarna biru. Dan ini adalah salah satu bukti dari teorema Pitagoras bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. A kuadrat itu kan tadi ini yang berwarna hijau dan B kuadrat itu yang berwarna merah. Kalau kita gabungkan A kuadrat tambah B kuadrat itu akan menghasilkan ini, yaitu persegi berwarna biru C kuadrat. Sehingga teorema Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu terbukti. Ini adalah bukti teorema Pitagoras yang pertama. Masih ada bukti teorema Pitagoras selanjutnya. Ini ada bukti teorema Pitagoras yang dikemukakan oleh Bhaskara. Nah, bukti dari teorema Pitagorasnya itu di sini air jika dialirkan dari 2 buah persegi itu akan membentuk di persegi yang lebih besar, sehingga ini akan terbukti bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Ini dikemukakan oleh Bhaskara, itu mengemukakan sebuah bukti dari teorema Pitagoras. Nah, bukti ini juga bisa kita jadikan referensi. Ini adalah bukti teorema Pitagoras yang kedua. Masih ada bukti teorema Pitagoras selanjutnya. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Ini adalah bukti teorema Pitagoras yang ketiga. Kita perhatikan ada sebuah segitiga siku-siku yang berwarna pink, di mana alasnya itu A, tingginya B, dan sisi miring atau hipotensanya itu C. Kita perhatikan animasi ini akan membentuk sebuah persegi dan akan membuktikan bahwa teorema Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke, kita perhatikan animasi ini. Di sini total areanya menjadi C kuadrat. Nah, akan membentuk apa di sini? Kita lihat di sini. Ini ada sebuah animasi, kalian tinggal perhatikan. Nah, kalau kita potong di sini akan membentuk, nah, ada A kuadrat dan B kuadrat, sehingga terbentuklah teorema Pitagoras dari bukti ini, bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat itu terbukti dengan bukti teorema Pitagoras yang ketiga ini dengan animasi. Ini bukti teorema Pitagoras yang keempat, ada ilustrasi animasi dari teorema Pitagorasnya. Kita perhatikan di sini, yang awalnya daerah persegi besar yang berwarna ungu dengan perpaduan persegi berwarna merah dan biru. Nah, di sini ada sebuah animasinya. Kalau kalian perhatikan, ini adalah sebuah bukti dari teorema Pitagoras bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat. Kita perhatikan animasinya baik-baik. Di sini, lihat, kita perhatikan baik-baik. Itu dari awalnya berwarna ungu. Ungu itu perpaduan dari warna merah dan biru. Dan dirubah dan dipecah menjadi persegi berwarna merah dan persegi warna biru, sehingga terbuktilah bahwa teorema Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini bukti teorema Pitagoras yang keempat. Kita lihat bukti teorema Pitagoras selanjutnya. Ini ada sebuah animasi yang sangat menyenangkan. Ini didasarkan pada bukti kuno dari teorema Pitagoras yang ditemukan dari
200 sebelum Masehi. Nah, untuk tanggalnya itu tidak pasti. Ini merupakan bukti teorema Pitagoras yang kelima. Coba kalian perhatikan benar-benar seksama dengan seksama. Ini adalah bukti teorema Pitagoras pada animasi. Ini juga merupakan salah satu bukti dari teorema Pitagoras yang membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu merupakan teorema Pitagoras ataupun dalil Pitagoras. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Ini bukti teorema Pitagoras yang ke-6. Ini bukti menurut Garfield. Ini tentang teorema Pitagoras bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Ini adalah bukti teorema Pitagoras yang ke-6. Ini juga menurut salah satu ahli dari matematika. Nah, ada beberapa bukti yang sudah kita pelajari, masih ada bukti-bukti teorema Pitagoras yang dikemukakan oleh para ahli. Kita akan bahas juga di sini. Ini bukti menurut Euclid tentang teorema Pitagoras bahwa telah dibuktikan oleh Euclid itu teorema Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi tidak asal sembarangan kita bisa mengatakan bahwa dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu tidak asal kita ucap, tapi ada beberapa bukti yang dijadikan sebagai salah satu acuan kita bahwa teorema Pitagoras itu atau dalil Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Ini ada bukti teorema Pitagoras yang dikemukakan oleh Wallis tentang teorema Pitagoras. Ini dijadikan sebagai bukti teorema Pitagoras yang terakhir kita bahas di sini, bahwa didapat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A-nya adalah alasnya, B-nya tingginya, dan hipotenus atau sisi miringnya itu C. Di sini ada sudut siku-sikunya ya, jangan lupa. Jadi bukti teorema Pitagoras yang sudah kita bahas itu ada 8 bukti. Di sini ada 8 bukti teorema Pitagoras yang sudah kita bahas. Jadi dari 8 bukti teorema Pitagoras ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras dalam matematika itu dapat kita tulis bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, teorema Pitagoras itu merupakan kuadrat sisi miring dalam sebuah segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Nah, video pembelajaran untuk bukti teorema Pitagoras ini banyak sekali manfaatnya ya, dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu yang ada di bawah ini dan nyalakan loncengnya, like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat mengetahui bukti-bukti teorema Pitagoras. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Apabila ada salah kata dalam video pembelajaran kali ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.